Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Wulandari dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 7 Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Kali ini saya akan mempraktikkan micro-teaching dalam materi pembelajaran teks pidato informatif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat? Semangat, Nah, Bu. bagus. Sebelumnya kita baca doa dulu ya, yang akan dipimpin oleh Ananta. Ayo Ananta, pimpin doa. Siap. Baca doa dalam hati. Mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Iya Bu. Neng Lilis hadir Bu. Misalia Ramadan Hadir Bu. Ananta Saputra, Hadir, Bu. Firdani Ramdhani. Sakit Bu. Sakit apa dia? Sakit demam katanya. Udah ditengok belum? Belum Bu, belum sempat. Kita doakan ya, semoga Firdani disembuhkan oleh Allah. Amin. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai itu ya, pidato. Nah, sebelumnya kita akan bacakan dulu ya nih pengertian pidato. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditunjukkan kepada orang banyak. Nah, ada juga pengertiannya, pidato merupakan suatu kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi agar dapat menyatakan pendapatnya atau memberikan suatu gambaran pada suatu hal. Nah, pasti ya kalian pernah melihat di TV atau pernah juga mendengar di radio ataupun sekarang banyak ya di telepon juga, di HP gitu, pernah melihat orang yang berpidato. Nah, selanjutnya adapun jenis-jenis pidato. Nah, yang pertama ada pidato informatif, yang kedua pidato persuasif, yang ketiga pidato menghibur, yang keempat pidato teknis, yang kelima pidato singkat. Yang akan kita bahas pertemuan pada kali ini yaitu pidato informatif. Ada yang tahu apa itu pidato informatif? Pidato mengenai informasi. Ya, nah dari namanya juga kan informatif Ya. ya, informasi berarti pidato yang memang tujuannya untuk menginformasikan. Selanjutnya ada, nah ini pengertian pidato informatif. Pidato informatif adalah pidato yang bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada publik agar publik menjadi tahu akan sesuatu. Nah, sesuatu informasi dapat diyakini dengan fakta sebagai alat konkretisasi dalam penyajian. Nah, selanjutnya adapun nih tujuan pidato informatif. Tujuan pidato informatif itu untuk menyampaikan informasi. Nah, jelas ya karena Iya, Bu. dari namanya pun pidato informatif. Mati. Reaksi dari halayak yang diinginkan adalah, maaf ya itu typo, adalah adanya pengertian dan pemahaman pendengar atas informasi yang disampaikan. Halayak diharapkan mengetahui, mengerti, dan menerima informasi tersebut. Jadi dari tujuan tersebut kita itu harus bisa menyampaikan informasi yang dapat diterima oleh audiens ya atau oleh pendengar. Selanjutnya adapun jenis-jenis pidato informatif. Nah, yang pertama ada kuliah, ceramah, referat atau makalah, pengajaran, wejangan informatif,
Dan selanjutnya pidato informatif dalam kesempatan khusus. Nah, kita akan bahas ya satu-satu. Nah, kuliah. Untuk menyampaikan ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh dosen sebagai pembicara dan mahasiswa sebagai audiens. Jelas ya dari namanya pun kuliah. Nah, berarti itu ada di jenjang perkuliahan dosen dan mahasiswa. Nah, dosen sebagai penyampai pidato kuliahnya dan mahasiswa sebagai audiensnya. Selanjutnya ada ceramah, memberikan informasi dan pengetahuan. Nah, bahan yang diceramahkan harus dipersiapkan dengan teliti. Ceramah harus menampilkan disposisi yang jelas, bahasa yang padat dan berisi. Kan ada juga ya yang kultum atau kurtil gitu, kuliah 7 menit, kuliah 3 menit gitu ya. Ada kan, pasti pernah kalian juga mendengarnya. Selanjutnya, aduh Nisalia mulai mengantuk ya. Coba baca ini referat atau makalah. Referat atau makalah merupakan suatu ceramah singkat mengenai suatu bidang yang berlangsung antara 10 sampai 20 menit. Seringkali referat juga merupakan pengantar ke dalam salah satu acara dalam perundingan, sehingga orang menyebutnya pengantar singkat atau referat singkat. Seperti itu. Selanjutnya ada pengajaran. Nah, coba Ananta baca. Pengajaran. Uraian yang disusun secara pedagogi umumnya dibawakan untuk kelompok orang setingkat SLTP dan SMA. Bentuk penyajiannya bermacam-macam, sehingga tidak begitu membosankan. Cara menyampaikannya pun harus menyenangkan agar tidak membosankan. Nah, itu ya untuk dibawakannya tingkat SLTP dan SMA. Selanjutnya ada wejangan informatif. Nah, ceramah yang santai di depan sekelompok pendengar dalam jumlah yang kecil. Bentuk ini sering dipakai apabila menunjukkan slides atau film. Nah kan beda-beda ya dari pidato informatif itu, ada yang menyampaikan informasi mengenai misalkan bahayanya narkoba, atau ada juga pidato informatif misalkan adanya pergaulan seks bebas kayak gitu, banyak sekali ya. Nah, selanjutnya ada pidato informatif dalam kesempatan khusus. Nah, pembicara ditunjuk sebagai sumber informasi untuk menyampaikan dan menjelaskan tentang sesuatu untuk diketahui pendengar. Jelas ya, semua pidato itu ingin didengar oleh audiensnya atau pendengar. Nah, dari berbagai pidato ini pasti ya banyak sekali macam-macam atau contoh-contoh yang pernah kalian dengar atau yang pernah kalian lihat juga di televisi, ataupun banyak lah ya kalau sekarang searching di Google gitu, macam-macam pidato, ataupun kita bisa melihat di YouTube gitu, banyak sekali contoh-contohnya. Nah, selanjutnya tugas ya, buatlah teks pidato informatif dan bacakan di depan kelas. Nah, Ibu akan berikan waktu 5 menit cukup ya untuk kalian membuat teks pidato informatif. Baik. Bisa di kertas selembar atau di buku juga bisa. Baik ya? Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan ya. Baik Bu. Sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, baiklah, kalau udah selesai, coba perwakilan dari kalian ada yang datang. Kamu coba. Ya Bu. Berdiri Bu? Iya berdiri. Simak ya. Judul Penyakit Penerus Bangsa. Tema narkoba jenis pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya. Atas rahmat dan kasihnya kita dapat berkumpul di tempat ini. Yang saya hormati Ibu Wulan sebagai guru bahasa Indonesia. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang penyakit yang selalu menjangkiti penerus bangsa di negara kita ini. Narkoba.
penyakit yang masih menjangkiti para penerus bangsa kita. Kita tahu bahwa narkoba merupakan bukan hal yang dianggap tabu bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi penerus bangsa. Narkoba merupakan zat adiktif yang sangat berbahaya bagi manusia. Ini dikarenakan narkoba dapat membuat penggunanya menjadi ketagihan dan merasakan nyaman. Jika kita teliti, tidak ada keuntungan dari penggunaan narkoba ini, karena penggunaannya sedikit dapat membuat kita ketagihan. Jika sudah begitu, maka kita sudah merusak hidup kita. Kerugian dari menggunakan narkoba ini adalah dapat membuat kita suka berbohong, melakukan tindakan kriminal, berkhayal yang aneh-aneh, merusak saraf dan tubuh kita, dan dapat merusak masa depan. Jauhilah narkoba demi masa depan yang cerah dan hidup yang berada di jalan Tuhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, berikan tepuk tangan. Nah, dari situ kita bisa mengetahui ya bahwa teman kalian itu menyampaikan teks pidato informatif yang menginformasikan bahwa Bahaya narkoba. bahaya narkoba. Coba Ananta tolong komentari teman kalian yang tadi, Ya, gimana cara penyampaiannya, atau itu sesuai enggak gitu dengan teks pidato informatif. kalau dari isi dari pidato tersebut tadi yang disampaikan oleh teman kita itu benar, sesuai dengan pidato informatif karena memberikan suatu informasi tentang narkoba. Mungkin dilanjutkan kembali. Coba. Ya mungkin sama ya, memang sudah sesuai dengan tugas yang diberikan mengenai pembuatan teks pidato informatif, di mana tadi sudah dipaparkan di depan bahwa pidato tersebut memang benar tentang pidato informatif karena disebut karena tadi dari pidatonya terdapat informasi bahwa betapa berbahayanya mengonsumsi narkoba. Nah, alhamdulillah berarti dari komentar teman-temannya bahwa kita itu telah memahami ya, isi dari teks pidato informatif itu memberikan informasi. Alhamdulillah dari komentar teman-teman itu alhamdulillah sudah paham bahwa teks pidato informatif itu untuk memberikan informasi kepada audiens. Mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan saja ya. Semoga apa yang telah disampaikan itu kalian memahami. Aduh, ini memanggil istirahat ya kayaknya ya. Iya Bu, udah nggak sabar nih. Ya, di kelas ini itu emang selalu berisi kan ya, karena dekat dengan jalan. Tapi nggak apa-apa lah, kalian harus tetap konsentrasi dan tetap semangat. Ya, bagus. Nah, alhamdulillah ya, kita telah selesai membahas mengenai teks pidato informatif. Nanti untuk pertemuan depan, Ibu akan menyampaikan teks pidato persuasif. Kalian kalian baca-baca dulu ya di rumah pengertian, ciri-ciri dan lain-lainnya. Baik, Ibu. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Tidak Bu, sudah cukup. Cukup ya. Alhamdulillah, sudah paham. Alhamdulillah, semoga ya. Ya, mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.